Jobs yang gue dapetin ya dalam 1 bulan itu somehow bisa mengcover pengeluaran bulanan gue sampai 2 bulan ke depan. Widih, Dulu foto apa? Kenapa? Bokep. Oke. Tapi animal. Oke, tadi hewan. Halo Yubats, apa kabar? Welcome to Bahas Uang by Urus Uang, channel podcast keuangan yang inspiratif yang bakal ngebantu lo untuk mencapai tujuan merdeka finansial pensiun lebih awal. Nah, depan gue udah ada teman-teman gue nih. Ada Hari, Halo. ada Yose. Yes. Belum dikenal. Oh belum ya? Oh Iya. boleh. Jadi kita langsung aja ya, kita bahas topik kita nih. Yang pertama, podcast awal nih ya, Ya, di Bahas Uang. Kita mau bahas dana darurat. dana darurat, oke, Ya. siap. Seru nih. Dana darurat. Nah, kan kita lagi hidup di masa-masa krisis ya. Ya, Masa-masa pandemi COVID-19 nih. Hmm. Banyak ya teman-teman kita di PHK. Ya. Gara-gara perusahaan nggak punya uang lagi atau Ya. mereka kolaps ya Betul. kan. Betul. Nah, dana darurat sering banget nih disebut nih Iya. belakangan. Ya. 2 tahun terakhir deh. Lu ada nggak dana darurat? Lu ada nggak persiapan buat lu lewatin masa-masa lu jobless atau lagi nggak ada Ya. kerjaan? ya betul. Nah, Yose dulu deh kira-kira. Oke. Sebenarnya seberapa penting sih si dana darurat ini, atau apa dulu deh definisinya dana darurat? Oke, gue jelasin dulu dana darurat ya. Ya. Jadi gue belajar di financial planning yang namanya dana darurat itu basically sebenarnya ya as name suggest ya dana yang akan lu pakai Ya. pada saat kondisi darurat, basically itu, ya kan. Nah, pentingnya lu nyimpen dana darurat itu ya basically untuk mempersiapkan diri lu kalau misalkan lu berada di kondisi darurat. Sedemikian rupa sehingga supaya kondisi lu masih bisa terjaga keuangannya ya. Dan cash flow lu masih bisa lu atur sedemikian rupa meskipun ada kondisi darurat kayak gitu. Ya, gitu loh. Nah, jadi setidaknya lu punya modal Ya. dana, nggak mengganggu-gugat ya cash flow yang udah ada. Bahkan mungkin kalau misalkan lu cash flow lu gara-gara misalkan tadi di PHK gitu, lu nggak ada cash flow lagi dong. Ya. Ya. Nah sementara kan lu harus survive dong, ya kan? Betul. Saudara makanya lu harus punya modal. Setidaknya modal itu nanti dipakai ya selama beberapa bulan sampai akhirnya lu dapat kerjaan lagi. Yang idealnya berapa bulan ya? Kenapa? Maksudnya dana darurat itu idealnya tuh berapa bulan Nah, untuk cukupin kebutuhan lo gitu? Yes. Nah idealnya itu sebenarnya kurang lebih ya. Kalau di financial planning itu minimal 6 bulan. Jadi 6 kali pengeluaran bulanan lu. Oke. Oh, pengeluaran ya? 6 Yes. kali pengeluaran, Pengeluaran. bukan 6 kali gaji ya? Bukan 6 kali gaji. Oke. Pengeluaran kan pasti harusnya setidaknya 50% dari pemasukan lu kan. Iya. Ya, berarti artinya ya lu ngelihatnya dari sisi pengeluarannya, jangan dari pemasukannya. Oke. Gitu. Nah, kalau di financial planning dibilang ya 6 kali pengeluaran bulanan. Itu Oke. minimal ya. Tapi nanti kita bahas lagi deh nanti kalau di belakangnya ada kita bahas lagi soal gimana cara ngitungnya ya. Ya. Oke. Terus ngebedainnya gimana? Maksud gua tadi lu mention dana darurat itu jangan ganggu cash flow. Terus apa bedanya sama duit gue yang ada di rekening? Misalnya ngomongin gue ya. Iya. Ini misalnya gue ada kondisi darurat, terus gue Yes. harus pakai dana gue. Terus apa bedanya sama dana yang ada di rekening gue gitu? Iya. Oke, itu gue sering banyak pertanyaan juga sih. Maksudnya bedanya apa gitu kan? Ya bedanya sama yang duit ada di dompet gue sekarang sama duit yang ada di rekening bedanya apa gitu kan ya? Iya. Oke, nah basically sebenarnya lu pembedanya ada 4. Rel. Ya. Yang pertama itu ya GPL. Apa tuh? Nggak pakai lama. Iya. Norak lah. Pakai di sini. Oke. Kira keren. Gross performing loan gitu, Pak. Ini bahasa Indonesia, slang. Iya, slang gitu. GPL nggak pakai lama. Jadi kalau misalnya di pas kondisi darurat kayak gitu kan, Bisa langsung pakai. bisa langsung pakai Oke. gitu loh. Oke. Nah, terus yang kedua GPR Apaan tuh? Nggak keren lagi nih. Kayaknya nggak keren. nggak pakai ribet. Nah, kalau Kayak tadi gimana kan nih ribetnya? Maksudnya intinya dimanapun lu berada, lu bisa langsung Akses. akses to duit. I see. Iya, Oke. 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 Nah, yang ketiga GPR lagi, Apaan tuh? nggak pakai risiko. Hah? Nggak pakai risiko.
Maksudnya lu taruhnya di tempat-tempat yang Ya, jadi duitnya itu udah pasti lu taruh yang kondisinya itu emang nggak berisiko. Contoh kayak tabungan tadi. Ya. Oke. Nah, pertanyaan lu tadi, kalau misalkan ini ditaruh di tabungan, Ya. terus bedanya apa sama yang duit yang gue punya saat ini di tabungan untuk yang kebutuhan misalkan gitu ya? Iya. Nah, yang keempat ini pembedanya. Jadi kalau misalkan untuk dana darurat itu berasal dari pos pengeluaran yang digunakan untuk saving sama investing. I see. Kalau misalkan duit yang ada di tabungan atau di dompet lu, ada kemungkinan itu kan duit yang berasal dari pos untuk pengeluaran lu. Iya. Kebutuhan sehari-hari. Iya. Beda. Oke. Nah, 4 hal itu. Berarti kan tadi kan lu bilang ada GPR, GPL, dan GPL. Yes. Berarti gue taruh dana darurat ini yang memenuhi kriteria 3 ini tuh yang mana? Gue taruh di mana gitu duitnya? Supaya maksudnya yang bisa diakses, terus nggak pakai resiko, terus nggak pakai ribet gitu ya? Ya, pilihannya sih sebenarnya terbatas lah ya pilihannya, tapi selalu akan ada sih. Yang paling pertama udah pasti rekening tabungan, itu kan paling gampang. Tapi nggak dapet duit, Iya, memang bunganya kecil ya. Paling juga berapa sih? 1%, 2% gitu kan, belum potong biaya admin juga ya kan, bener kan? Nah, yang paling yang kedua kalau mau, lu misalkan masukin reksadana pasar uang. Oh, oke. Nah, reksadana pasar uang Nggak kan ribet tuh ya? Iya, nggak ribet tuh. Iya. Biasanya rata-rata untuk lu bisa akses biasanya T+1 doang biasanya. Maksudnya gue mau cairin? Iya, lu cairin hari ini, besok udah ada duitnya. Oh, oke. Nggak pakai lama gitu loh. Iya. Jadi setidaknya masih masuk ke dalam kategori yang tadi. Dan GPL, biasanya GPR. selalu naik tuh ya. Iya, Masalahnya. nah nanti kita mungkin bahas terpisah tuh kali ya soal reksadana ya. Bener. Iya, enak tuh reksadana pasar uang gitu. Nah sebenarnya kalau gue bilang nih, AI lebih cocok jawab instrumen yang cocok. Kan lu punya sertifikasi Betul. investasi. Betul. Menurut lu Iya, gimana? bener tadi Setuju yang Yosi sama Yosi? bilang. Makanya kan cuma kan gue nggak nyiapin dana darurat karena misalnya gue dana darurat yang gue punya itu selalu gue investasiin. Orang Cuma kaya. tadi benar. Iya, orang kaya. Kaya. Iya, orang kaya. Dana Udah darurat terlanjur kaya. taruh di kripto gitu Gimana? ya. Iya. Gue klepto sih taruhnya. Bukan Gombik or go home. Klepto, iya. Cryptocurrency berarti. Iya, cryptocurrency. Jadi ya memang sih tadi bener yang masih bilang kalau taruh tabungan bunganya kecil. Kalau Ya. taruh di deposito ya kalau misalnya pas suatu saat kita butuh kita harus datang ke bank untuk cairin. Iya, Kena betul. penalti kalau kita mau cairin. Yang paling tepat memang reksadana pasar uang sih. Tapi itu kan dana darurat ya konteksnya ya. Berarti Yes. ya kalau taruh di pasar saham kan agak sedikit beresiko. Iya, Ini risiko yang banget. Pasar uang yang paling bagus sih. Kita tapi harus bahas tuh ntar pasar uang. Oh, banget, Reksadana. banget. Iya, panjang tuh ya. Yes. Betul. Oke, berarti boleh gue bilang ini dana darurat berlaku untuk semua orang ya. Jadi Pasti. lu mau punya gaji sebesar apapun Ya. atau lu mau punya penghasilan income baik pasif atau aktif gede, tetap Ya. aja dana darurat tuh penting ya. Iya. Manfaatnya tuh penting banget ya. Ya. Bener ya, Betul, Sih? betul. Nih, mungkin gue coba kasih contoh kali ya. Misalkan gue nih, ya gue Yose. Gue kan berkeluarga nih, ya kan. Gue berkeluarga, terus tiba-tiba Punya keluarga lu ya? punya, iya. Ada yang mau punya keluarga? Ada ternyata. Memang ya muka begini ternyata ada yang laku juga gitu loh. Sisi? Oh salah? Enggak ya? Oke. Itu nggak rasis itu. Lanjut. Kayaknya gue nggak ngomong apa-apa soal rasis, kenapa dibilang rasis sama dia? Bingung gue. Ada dia. Logatnya dia udah rasis berarti. Iya. Nggak bisa. Oke, nah jadi katakanlah gue diberhentiin nih dari kerja ya, for some reason, terus akhirnya gue nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Ya. Tapi kan tetap gue harus ngasih makan anak-anak dong. Gue harus ngasih makan anak, ngasih makan istri gue juga sendiri harus makan dong. Ya. Ya kan, nggak mungkin gue harus minta ke tetangga ini minta makan dong, nggak mungkin begitu kan. Nah, saudara makanya kalau misalkan gue nggak ada dana darurat, so paling banter itu apa biasanya paling dekat? Gue bakal pasti ngambil pos pengeluaran gue yang lain. Iya betul. Ya misal gue punya pos pengeluaran itu yang gue udah saving buat uang sekolah anak. Misalkan buat ngumpulin DP rumah. Nah jadinya kan gue ambil sebagian besar mungkin dananya dari situ dong. Artinya pos pengeluaran gue yang lain terganggu dong. Oh, iya. Benar kan? Benar. Nah jadi manfaat yang pertama sih udah pasti ya. Pos pengeluaran yang lain itu nggak akan terganggu. Di mana kondisinya darurat dan gue udah punya dana darurat karena emang gue pasti emang udah nyimpen dana tersebut berguna untuk di kondisi seperti itu. Nah itu yang kondisi pertama. Nah kondisi kedua skenario misalkan ya itu masih mending tadi yang pertama itu gue punya
alokasi pengeluaran untuk yang lain. Iya. Walaupun kepake. Walaupun kepake, it's okay, nggak Tapi apa-apa. udah ada alokasinya lah ya. Yes, betul. Nah, sekarang bayangkan sama sekali gue nggak punya tabungan, Rel. Kalau misalkan gue nggak punya tabungan, balik lagi, gue butuh buat makan, minum, segala macam, ya kan? Nah, terus udah gitu, gue harus ngambil dari mana? Paling banter? Apa? Paling dekat? Minjem, betul. Ngutang kan? Nah, sekarang pertanyaan gue, lu ngutang sekarang, kondisinya lu dapat kerja belum? Bisa jadi belum. Belum, Iya. ya kan? Nah, kalau misalkan belum, tuh utang pasti kan harus lambat laun harus dibayar dong. Ya. Nah, kalau misalkan gua nggak kerja, duit dari mana? End up-nya ngapain? Ngutang lagi dong. Iya. Iya, ngutang lagi buat Makin bayar yang ngutang sebelumnya. gali lubang, tutup lubang. Kelar. Nah, so makanya kenapa banyak yang berita soal pinjol. Ya. Gitu loh. Nah, jadi dari situ kelihatan ya, maksudnya kita bisa manage kita punya cash flow, arus kas gitu supaya nggak ngeganggu pengeluaran kita yang lain. Yang pertama tadi, dan yang kita nggak harus langsung ngutang gitu loh. Oke. Nah, gue sekarang mau nanya, tadi Ayu udah nanya sih, berapa kali pengeluaran atau berapa bulan sebenarnya dana darurat yang harus kita punya kan? Nah, tadi lu bilang kan lu udah punya tanggungan, lu udah punya istri, lu udah punya anak. Nah, misalnya kalau ada teman-teman Yubats nih yang single, itu sama atau beda sama dana darurat yang harus dikumpulin? Sama lu Yos misalnya contohnya. Ya, udah pasti beda sih, Rel. Jadi gini, kalau misalkan tadi gue pertanyaannya Ai kan di depan berapa kali minimal untuk ngumpulin dana darurat, ya kan? Tadi gue udah jawab itu 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu minimal untuk orang yang kondisinya single loh. Ya. Kalau kawin beda lagi? Kalau yang kawin beda lagi. Nikah. Nikah. Kawin banyak banget dana daruratnya. Iya kan pengeluarannya juga banyak. Gesek terus. Bener juga. Masuk. Iya. Pengeluaran ya. Oke, misalkan gue berkeluarga, ya kan, 1 istri 1 anak, ya. 2 istri atau 1 anak? Atau 2 istri atau 2 anak? 1 istri 1 anak. Contoh 1 istri 1 anak dulu ya. Nah, tadi kan gue udah kasih tahu kalau misalkan pengeluaran bulanan gue itu 6 kali gaji, ya kan? Itu untuk minimal single. Contoh misalnya pengeluaran bulanan gue itu 5 juta katakanlah ya. Kalau gue single berarti 5 kali 6. Betul. 30 juta. 30 juta. Ya, as simple as that. Gue cuma punya 30 juta. Nah, kalau misalkan sekarang gue itu punya 1 anak, punya 1 istri, berarti kan gue ada tambahan tanggungan nih. Ya. Bener kan? 2 tanggungan. Nah, 1 tanggungan itu berharga 3 kali pengeluaran bulanan. 3 kali maksudnya nggak dipukul rata gitu? Jadi misalnya pengeluaran rumah tangga lo berapa, tinggal lo kali 6. Apa lo ngitungnya lo 6 kali, istri lo 6 kali, anak lo 3 kali? Ya, biasanya seperti itu kan. Tapi ini kita ngelihat dari sisi resikonya sih sebenarnya. 6 kali pengeluaran bulanan itu sebenarnya itu untuk diri lu sendiri, bukan termasuk keluarga kan. Nah, saudara, makanya kalau misalkan ada tambahan tanggungan tadi, kita tambah 1 tanggungan itu 3 bulan. Ya, kalau misalkan contoh ini berarti kalau 1 istri 1 anak, gue punya 2 tanggungan kali 3 bulan. Kali pengeluaran bulanan gue, berarti 2 kali 3 kali 5. Berarti another 30 juta. Jadi total 60 juta. Total 60 juta. Nah, tadi Ai nanya, ya kan, kenapa nggak dipukul rata aja, gitu kan ya, iya. Ya itu minimal, Itu standar minimalnya. Kalau misalkan lu mau pukul rata lebih besar dari itu lebih baik. Iya, lebih besar dong sebenarnya. Lebih besar lebih baik, betul. Itu cuman kita bicara soal minimal aja. Berarti nggak perlu dong punya dana darurat sampai 6 bulan? Nah, lu bandingin sama 6 bulan, tadi pengeluaran bulanan minimal, ke cover dong. Ya aman lah. Aman kan? Ya udah, 6 kali pengeluaran bulanan buat gue cukup. Nah, misalkan contoh, gue itu freelancer, gue misalkan di fotografi lah, gitu ya. Biasanya dulu kalau misalkan gue sebelum pandemi gitu ya, mungkin gue jobs yang gue ambil selama 1 bulan. Jobs, G-O-B, Steve Jobs, sampai muncrat juga, sampai muncrat gitu. Nah, jadi jobs yang gue dapetin ya dalam 1 bulan itu somehow bisa mengcover pengeluaran bulanan gue sampai 2 bulan ke depan. Widih, Dulu apa? Kenapa? Bokep. Bokep. Tapi animal. Bokep tadi hewan. Iya. Ini berarti side hustle lo justru malah lebih besar daripada main income lo ya? Ya, betul. Kan kadang ada orang kayak gitu. Kalau nggak salah lu juga dulu pernah jadi fotografer kan? Iya, pas RMDP Sabtu Minggu
Gue Oh. freelance tuh. Oh iya. RMDP apaan? RMDP nanti kita bahas. Oh iya, oke. Itu masa-masa kelam ya. Iya. Kolam juga enggak lah. Masa-masa jahiliyah. Gaji di bawah UMR, Tapi dipotong pengeluaran- pajak lagi. Pengeluaran direktur. Pengeluaran dia direktur. Oke, sampai mana tadi gue lupa kan? Oh, freelancer. Iya. Nah, tadi kalau misalkan dulu sebelum pandemi, gua satu kali misalkan jobs yang gua ambil selama 1 bulan, itu bisa buat cover pengeluaran bulanan gue sampai 2 bulan ke depan. Ya. Oke. Nah, pas pandemi, gua ngambil jobs 2 bulan, cuman cukup buat pengeluaran 1 bulan, malah sebaliknya gitu loh. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan gue harus berpikir, oke, kalau misalkan kondisi gue nanti akan terjadi lagi nih pandemi seperti ini, kayak nggak cukup nih 6 bulan Ya. pengeluaran. Kayaknya misalkan gue decide 12 kali deh. Oke. Nah, Antisipasinya. antisipasinya sampai 12 kali. Karena kan kita nggak tahu, pandemi aja sekarang belum berakhir ya kan? Ya. Gitu loh. Nah, jadi harus assessment lagi ke diri sendiri masing-masing. Kapasitasnya itu dan kapabilitasnya seperti apa. Nice. Make sense kan? Make sense. Yes. Oke. Yang terakhir nih ya, Ya. buat teman-teman Ubats nih mungkin yang belum punya dana darurat. Menurut lu nih Yos, kira-kira ada tipsnya nggak nih biar cepet bisa dapat dana darurat? Oke. Tipsnya sih gampang aja ya. Gua summarize jadi 5 deh. Ya, 5. Yang pertama itu diniatin. Oke. Oke. Ya, kalau nggak ada niat pasti nggak akan ada jalan. Nggak akan kekumpul tuh dana darurat. Yang ada kepake mulu. Betul. Ya kan? Nah, terus yang kedua, nah ini mungkin buat teman-teman Ubats itu yang karyawan juga nih sama kayak gua gitu. Kan biasa kalau dalam 1 tahun itu kita punya dapat THR dong. Misalkan contoh gua kerja sekarang gua dapat 14,5 kali gaji. Lu Wih, berapa, I? sombong. Oke. 14 kali ya. Iya, 14,5 kali. Berapa lu, I? Gue sama. Terus kenapa lu bilang gua sombong? Gak apa-apa. Rasis lu, gak bener lu. Tapi 14,5 ya? 14,5 gua. Nah, 0,5 itu dari mana tuh? 0,5. Nah, itu Masa tambahan. dari ibu lu? Iya, gue ngerti. 14,5 gaji. Maksudnya kan lu ada THR, Oh. terus ada tambahan lagi. ada tambahan Ada lagi tambahan. kan? Nah, bonus. Bonusnya itu 1,5 berarti. Enggak, kan Enggak, ini ada masih THR nih. Ada TAT namanya, THR tunjangan hari raya. TAT itu Dokter. tunjangan akhir tahun. Oh, oke. Itu THT. THT. Iya. Iya. Oke, tapi Iya. totalnya lu bisa dapat 14,5 di luar bonus tuh ya. Di luar bonus. Oke, Di luar soalnya bonus. kan berdasarkan performance. Oke, Ya. oke. Terus. Lanjut. 14,5 kali gaji. Berarti kalau misalkan 14,5 kali gaji, ya gue kan punya semacam kayak ada tambahan buffer 2,5 kali gaji kan, Ya. basically kan. Nah, ya kalau misalkan lu punya 2,5 kali gaji itu ya jangan dipakai semuanya. Itu pasti bisa lu alokasiin itu buat saving investing dan salah satunya itu tujuannya untuk dana darurat juga. Oke. Gitu. Nah, lu bayangin paling kalau misalkan lu bener-bener niat tuh ya, 2,5 kali gaji tuh lu nggak pakai gitu ya sama sekali. Ya berarti artinya potensi untuk bisa mencapai dana darurat kan bisa lebih cepat, benar nggak? Betul. Benar. Gitu loh. Benar. Nah, yang ketiga lebih cepat lagi nih, bonus. Bonus pakai juga buat. Bonus performance. Nah, bonus performance di tempat gua biasanya nih running antara 3 sampai 5 kali gaji. Lu berapa, I? Sama. Oh, sama Ini pertanyaan jebakan ya. Nah, bonus 3 sampai 5 kali gaji. Ah. Oke, ya. Oh, berarti tuh udah kalau lo hajar tuh ya gede-gedean langsung Udah lo buat kekumpul dana dong. Kumpul ya. Iya, 1 tahun aja THR lu tambah tadi 2,5 kali. Ya. Terus bonus 3 sampai 5 kali gaji. Udah dapat lebih dari 6. Iya Oke, betul. misalnya nih ya, gue balik lagi nih, 30 tadi kebutuhan dana darurat 30 juta ya. Ya. Ya kan itu kan berarti 50% dari pemasukan. Ya. Benar Ya. kan? Kalau dia bisa dapat 5 atau 6 kali gaji, udah tutup dong. Dan Udah itu nutup jauh gajinya. lebih besar. Orang Iya kan? pemasukannya tadi kan cuma 50% dari gaji. Iya, Iya. gaji Iya kan? 10 juta berarti kan? Iya, hitungannya jadinya kayak 2 kali lipat kan dapatnya kan? Iya. Iya. Berarti tahun depan lu udah bisa pakai dananya buat yang lain lah ya, nggak perlu dana darurat lagi ya. Udah fokus Oke. lagi nanti ke saving sama nggak saving lagi tapi ke investing. Ya. Oke, oke. Gitu loh. Oke. Nah, itu yang ketiga ya untuk karyawan. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman Ubats juga di sana mungkin terus kalau gue bukan karyawan terus gimana ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman kayak Karel misalkan, Karel kan apa nih? Entrepreneur. Entrepreneur ya? Pengangguran. Oh, Tapi banyak cuan. oh, pengangguran banyak cuannya bagus juga tuh. Pinter juga lu kapan sekali-sekali. Oke, nah kalau misalkan entrepreneur kan pasti pengeluarannya udah pasti dari bisnis tuh. Pemasukannya dari bisnis, Iya. ya kan? Nah, berarti lu mau nggak mau pengeluarannya itu pun harus keluar dari
pemasukan lu dulu juga kan, nggak ada tambahan lainnya kan. Nah mau nggak mau lu harus manage dengan baik pemasukan lu. Oke. Nah caranya gimana? Ya bedain antara needs sama wants. Iya. Oke. Ya. Kebutuhan sama keinginan. Betul. Nah jadi pakai cara itulah biar supaya nanti lu bisa manage pengeluaran lu seperti apa. Kalau lu manage pengeluaran, berarti artinya semakin banyak yang lu saving. Semakin banyak yang lu saving, larinya ke dana darurat. Oke. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, yang kelima, ya disiplin. Ya. Iya, kalau misalkan dia nggak disiplin ya nggak akan kumpul, itu aja sih. Oke. Ya. Ya tiap bulan kalau misalnya lu udah allocate buat si dana darurat ya udah ya. Iya. Kalau iya. jangan apa lengkap-lengkap gitu. Iya. Oke. Lagian kan tadi kan kita udah hitungin juga setahun kelar. Oke. Maksudnya Kalau apa? bonusnya segitu. Iya kalau benar. Zaman RMDP mana ada bonus? Mana ada, nggak ada. Dapat gaji udah seneng? Iya, yang ada tambahnya cacian ya. Oke, thank you banget nih, Yose. Thank you Keren banget. banget. Hari ini banget ya, meaningful ya. Betul. Inspiratif dan meaningful. Dan mudah-mudahan teman-teman Ubats juga kebantu nih dapetin buat apa ya insight ngumpulin dana darurat. Yes. Oke, sekali lagi terima kasih Yose, terima kasih Ai buat diskusinya. Buat teman-teman yang suka sama video kita, jangan lupa like, share, dan subscribe kita punya channel. Dan jangan lupa juga untuk follow kita punya Instagram dan TikTok di @urusuang. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye. Halo Ubats, kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang. Urus Uang sendiri memiliki visi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya Merdeka finansial, pensiun lebih awal. Semoga bermanfaat. Mantap. Bye. bye.